Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Darmawan Ilham Prakoso, Efrina Rufaida, dan saya sendiri, Brilian Nisa Latifah, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknik dan Instrumen Penilaian Non-Tes. Adapun substansi yang akan kami bahas pada makalah kami yaitu yang pertama, apa saja bentuk-bentuk dari teknik dan instrumen non-tes, dan yang kedua, apa saja fungsi dari setiap bentuk teknik dan instrumen penilaian non-tes. Sebelumnya, saya akan membahas apa sih pengertian dari teknik penilaian non-tes ini. Teknik penilaian non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik ini biasanya untuk menilai kepribadian anak, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan sebagainya. Teknik ini berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan baik secara individu maupun secara kelompok. Teknik penilaian non-tes ini biasanya diterapkan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara yang biasanya digunakan untuk menilai aspek kognitif. Skala biasanya digunakan untuk menilai aspek afektif. Observasi biasanya digunakan untuk memperoleh data mengenai perilaku individu dalam proses kegiatan tertentu. Studi kasus digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai kasus dan dari individu tersebut. Sosiometri pada umumnya digunakan untuk menilai aspek perilaku individu, terutama dalam hubungan sosialnya. Catatan kumulatif digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam dan menyeluruh mengenai individu tersebut. Dalam dunia pendidikan Indonesia, peraturan mengenai penilaian domain sikap tertuang dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidik dasar dan pendidikan menengah, di mana penilaian sikap siswa dilakukan melalui metode observasi, penilaian diri, penilaian antar pendidik atau antar teman, dan maupun jurnal. Kemudian untuk yang lainnya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efrina Rufaida akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Brilian Nisa Latifah. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam instrumen non-tes. Macamnya yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti, serta pencatatan yang sistematis. Observasi dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu informal dan tidak terencana atau insidental, serta formal dan terencana. Observasi secara informal dan tidak terencana terjadi ketika guru mengamati secara spontan sikap siswa selama aktivitas pembelajaran dan pada saat terjadi interaksi antara guru dan siswa. Observasi informal bersifat tidak terstruktur dan tidak ada format atau prosedur yang ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berbagai hal. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang disertai rubrik. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan untuk penilaian antar peserta didik adalah daftar cek dan skala penilaian atau rating scale dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Guru dapat menggunakan salah satu dari keduanya atau menggunakan dua-duanya. Kemudian macam yang keempat yaitu jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi kekuatan dan kelemahan peserta didik yang terkait dengan kinerja ataupun sikap peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif.
Instrumen yang digunakan pada penilaian jurnal adalah catatan anekdot atau catatan insidental yang berupa sikap spiritual dan sikap sosial anak. Anecdotal record atau catatan anekdot adalah instrumen observasi yang digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian penting yang muncul di luar kasus yang sedang diamati. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai macam-macam instrumen tes. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Darmawan Ilham. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawan Ilham Prakoso akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6, yaitu menuju poin yang kedua, fungsi dari setiap bentuk teknik dan instrumen non-tes. A. Observasi. Fungsi dari observasi antara lain: 1. Merupakan sumber informasi yang amat berguna untuk menganalisis perkembangan belajar siswa. Yang kedua, guru dapat melihat proses siswa mendapatkan prestasi saat melakukan kesalahan, saat aktif, frustasi, termotivasi, marah, tidak setuju, gembira, dan sebagainya hingga akhirnya berhasil. Yang ketiga, merupakan cara terbaik untuk mengevaluasi sejauh mana sikap siswa menjadi dasar penilaian, yakni sebagai validasi internal. Yang B adalah penilaian diri. Fungsi dari penilaian diri antara lain: yang pertama, adapun karakter yang diukur adalah 5: jujur, disiplin, kerja keras, dan mandiri yang berhubungan dengan pembentukan sikap ilmiah. Yang kedua, teknik ini dianggap sebagai teknik yang paling dapat diandalkan untuk mengungkapkan aspek psikologis seseorang. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya asumsi bahwa yang paling mengenal seseorang adalah dirinya sendiri. Yang ketiga, teknik self-assessment untuk menilai disiplin, menghargai, dan tanggung jawab. Yang C, penilaian antar teman. Fungsi dari penilaian antar teman antara lain: yang pertama, mengetahui kekurangan dirinya di mata temannya. Yang kedua, dapat menjadi bahan evaluasi diri. Dan yang ketiga, sebagai refleksi diri untuk dapat lebih baik. Dan yang poin terakhir, jurnal. Fungsi dari jurnal antara lain: yang pertama, mengetahui faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pembelajaran. Yang kedua, sebagai feedback pengembangan dan perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, untuk memperoleh masukan atau feedback bagi peningkatan profesionalisme guru, mendeteksi kekuatan dan kelemahan berdasar persepsi siswa. Dan yang terakhir, pembinaan sikap siswa dengan memperhatikan teori pembentukan dan perubahan sikap. Demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan bisa setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.